Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Husna dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Kita akan membuat tutorial pemrograman Java dalam membuat implementasi tipe data dan operator. Pertama, kita buka software NetBeans. Lalu, ini adalah tampilan utama dari software NetBeans. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik File, lalu New Project. Setelah itu kita pilih Java with Maven. Setelah itu kita klik Next. Pada kolom project name kita beri nama P tipe data dan operator. Untuk file penyimpanan kalian bisa menyesuaikan dengan keinginan kalian. Pada kolom group ID kita ketikkan com dengan versionnya 0.0. Setelah itu kita klik finish. Di pojok kiri atas akan tampil file yang telah kita buat sebelumnya. Dan kita pilih tipe data dan operator yang telah kita buat, lalu kita pilih source package. Setelah itu kita klik kanan lalu new, lalu kita pilih Java main class. Lalu pada kolom class name kita bisa memberikan nama dengan C tipe data. Kemudian kita klik finish. Jadi ini adalah tampilan dari file yang telah kita buat sebelumnya. Di sini terdapat add author Latifatul Husna. Biasanya hal ini merupakan nama yang ada dalam laptop yang kita pakai. Lalu di sini saya akan mengubah nama add author Latifatul Husna menjadi nama prodi dan juga beserta NPM. Dan tulisan yang berwarna abu-abu ini kita bisa hapus jika tidak diperlukan. Tapi jika ingin ditampilkan juga tidak masalah. Jadi awal kita membuat kode itu berada dalam public static void main. Bilangan bulat sendiri terdiri atas byte, short, int, dan long. Jadi pertama kita membahas tentang byte. Setelah itu kita ketikkan sistem dengan S menggunakan huruf kapital .out.println. Perlu Anda ketahui dengan cara cepat dalam pengetikan di dalam NetBeans adalah kita klik Ctrl dan spasi. Di dalam kurung kita ketikkan tanda petik contoh nilai byte. Lalu kita berikan plus variabel 1 dan diberikan titik koma. Lalu kita lakukan langkah yang sama berlaku pada sort dengan nilai 32627 sebagai angka maksimum dari sort. Sort sendiri itu kita berikan sebagai variabel 2. Di sini kita menggantikan byte variabel 1 dengan angka 127 dikarenakan angka tersebut merupakan angka maksimum dari byte.
Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama dengan mengcopy paste sistem out.println. Dalam hal ini kita berikan keterangan contoh nilai tipe data sort. Yang ketiga ini terdapat integer atau yang bisa kita tuliskan adalah int dengan keterangan variabel 3. Di sini kita isikan menjadi 10 atau 8 digit angka dengan diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita inputkan sistem out.println sama dengan langkah yang sebelumnya telah kita buat dengan keterangan contoh nilai tipe data integer. Perlu diketahui bahwa setelah tanda plus merupakan jenis variabel yang kita inputkan. Kita juga dapat menggunakan shortcut F6 untuk merun program yang telah kita buat. Ini adalah hasil ketika kita run. Yang terakhir ini ada long dengan keterangan variabel 4. Lalu kita ketikkan angka yang terakhir ini ada long dengan variabel 4 sebagai keterangan. Di dalamnya kita inputkan kurang lebih terdapat 18 digit angka dan diakhiri dengan huruf L kecil. Setelah itu kita kembali inputkan sistem out.println dengan keterangan contoh nilai tipe data dari long. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tipe data bilangan pecahan. Di sini terdapat dua jenis bilangan pecahan yaitu float dan juga double. Di sini float kita tuliskan sebagai variabel 5 dengan keterangan sama dengan 3.14 F dan diakhiri dengan titik koma. Hal tersebut kita juga dapat lakukan dengan hal yang sama sebelumnya pada bilangan bulat dengan menginputkan sistem out.println dan keterangan yang kita buat dengan menambahkan variabel 5.
Dan untuk double kita sebagai variabel 6 dengan menuliskan keterangan beberapa digit angka yang di dalamnya terdapat tiga angka sebelum titik dan diakhiri dengan titik koma, dan menginputkan sistem dengan langkah yang sama. Oke, hal yang akan kita bahas selanjutnya adalah tipe data, karakter, dan teks. Karakter ini biasanya dituliskan dengan char. Di sini saya menuliskan char variabel 7 sebagai keterangan. Lalu kita ketikkan petik 1 dengan R menjadi huruf kapital, lalu diberikan titik koma. Setelah itu kita lakukan hal yang sama, yaitu menuliskan sistem outprintln dengan keterangan yang nilai tipe data, karakter, dan ditambah dengan variabel 7. Ketika kita menuliskan karakter dengan keterangan sebagai angka, maka angka tersebut akan terbaca sebagai simbol di komputer. Oke, selanjutnya kita menuliskan string. String ini adalah teks. Teks di sini saya menuliskan dengan variabel 8 dan ditulis dengan menggunakan sama dengan petik koma, dan di dalamnya saya menuliskan saya belajar Java. Tujuannya kita harus menggunakan titik koma untuk akhir di dalam kalimatnya. Oke, selanjutnya juga kita bisa menuliskan sistem outprintln sebagai keterangan tipe data teks, lalu ditambah dengan variabel 8. Jadi hal selanjutnya yang akan kita bahas itu merupakan boolean. Apa sih boolean itu? Boolean itu sebenarnya dipakai untuk menunjukkan true atau false atau keterangan salah dan benar. Jadi di sini kita akan mencoba boolean variabel 9 dan keterangan true dengan menambahkan titik koma di belakangnya. Kemudian kita inputkan sistem, lalu dengan keterangan contoh nilai tipe data boolean kita tambahkan dengan variabel 9. Selanjutnya kita akan membahas tentang operator aritmatika. Operator aritmatika yang akan kita gunakan kali ini adalah menggunakan simbol plus, dan kita di sini menggunakan kode dengan menuliskan byte variabel 10. Jika kita menuliskan keterangan di dalam println, jangan lupa kita ketikkan tanda petik di dalamnya dan titik koma di belakang setelah tutup kurung. Oke, selanjutnya kita akan coba run terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Maka hasil dari operator aritmatika itu adalah 11.
Ketika di dalam menginputkan sistem, kemudian kita beri di dalam kurung variabel 1 plus variabel 10, maka dia akan menjumlahkan variabel 1 dan juga variabel 10. Kemudian kita juga dapat merubah dengan perkalian, pengurangan, pembagian, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat operator pembanding. Bagaimana cara menulis operator pembanding? Yaitu dengan menuliskan setelah variabel 10 kita berikan variabel 11 dengan keterangan int atau integer ya, dengan sama dengan plus variabel 10, atau juga bisa min dengan variabel 10. Jika min maka keterangan itu akan false, tapi jika plus maka keterangan itu akan true. Kemudian kita inputkan sistem out_println dengan keterangan contoh operator pembanding. Seperti biasa diapit dengan tanda petik dan juga plus. Di dalam kurung di sini kita tambahkan variabel 1 lebih dari variabel 11. Jadi di sini kita juga harus melihat variabel 1 dan juga variabel 11. Jadi jika variabel 1 memang lebih kecil dari variabel 11, maka nilai yang akan muncul adalah true. Tapi jika tidak maka akan bernilai false. Di sini kita juga dapat mendapatkan diskon dalam berbelanja. Contohnya adalah integer total belanja dengan angka 100.000. Boolean member atau terdaftar sebagai member itu akan bernilai benar. Di sini kita ketikkan boolean diskon. Jadi kode yang akan kita tuliskan adalah if dalam kurung total belanja lebih dari atau sama dengan 100.000 dan sebagai member maka akan bernilai true dan juga mendapatkan diskon. Namun jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka tidak akan mendapatkan diskon. Kemudian kita inputkan sistem out_println atau diskon ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti cara-cara sebelumnya, yaitu mengetikkan atau menginputkan sistem out_println dengan keterangan di dalam petik mendapatkan diskon plus diskon.
dan diakhiri titik koma. Hal tersebut juga berlaku ketika kita mendapatkan beasiswa dalam bentuk prestasi ataupun KIP ataupun yang lainnya. Jadi ketika kita memenuhi syarat maka kita akan mendapatkan, jika tidak memenuhi syarat maka kita tidak akan mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi dari beberapa program atau kode yang telah kita inputkan di dalam software NetBeans, maka hasilnya akan menjadi seperti ini dengan keterangan-keterangan yang telah kita inputkan. Semoga tutorial kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan menjadi referensi kalian. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.